Balik lagi ke materi kali ini, kita bakal ngebahas tentang yang namanya termodinamika. Perkenalkan, nama saya Rebecca Betania Simarang dengan NIM 23212003. Nah, pada hari ini pertama-tama kita bakal ngebahas tentang pengertian termodinamika. Nah, di pengertian termodinamika ini kita bakal tahu apa itu termodinamika. Nah, termodinamika itu adalah ilmu fisika yang khusus mempelajari perpindahan energi dalam bentuk kalor. Jadi, konsep ilmu termodinamika adalah usaha untuk mengubah kalor dari aliran energi dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Yang kedua, kita bakal ngebahas tentang sistem. Nah, apa sih sistem itu? Gitu. Kita bakal lihat di sini. Untuk sistem itu terdapat namanya 3 bagian. Yang pertama, ada sistem yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi termodinamika. Yang kedua, ada lingkungan, semua hal yang berada di sekitar sistem. Yang ketiga, ada batas permukaan imajiner yang memisahkan antara sistem dan lingkungan. Contohnya, kita bisa pakai ini ya. Yang di dalam sini merupakan sistem. Itu adalah sistem ya. Dan yang lingkungan ini merupakan cakupan yang ada di luar sini. Ini merupakan lingkungan. Sedangkan yang ini itu tuh merupakan batas. Nah, lingkungan merupakan semua hal yang berada di sekitar sistem. Nah, itu tuh yang ini yang ada di lingkaran kedua ini dan bukan hanya di lingkaran ini, tapi semua yang berada dari lingkaran yang pertama ini, yaitu semua hal yang ada di luar batas ini. Nah, batas yang ada di sini itu tuh hanya merupakan permukaan imajiner yang nggak bisa dilihat dengan mata, dan merupakan permukaan yang imajiner, hanya bisa dilihat yang hanya bisa dibayangkan dan tidak bisa dilihat. Kita bisa lihat di gambar pada slide berikut. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke gambar sistem itu terbagi menjadi 3. Tapi di sini hanya dilampirkan 2, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu apa sih? Sistem terbuka adalah sistem yang ada terjadi karena pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contoh, api unggun. Yang kedua, sistem tertutup. Nah, sistem tertutup itu apa sih? Nah, sistem tertutup merupakan sistem yang terjadi pertukaran energi dengan lingkungannya, tapi massanya tidak. Contohnya termos. Nah, dan yang ketiga itu adalah sistem terisolasi yang sama sekali tidak terjadi pertukaran energi atau pertukaran massa di dalam sistem tersebut. Di slide berikutnya kita bakal melihat gambar sistem itu sendiri. Nah, ini merupakan gambar sistem. Seperti yang kita lihat, sistem merupakan hal yang berada di dalam suatu batas sistem gitu. Yang dimana batas sistem ini merupakan batas secara imajiner dan nggak bisa dilihat oleh mata dan hanya bisa dibayangkan. Dan untuk bagian luarnya merupakan lingkungan, yaitu semua hal yang terdapat dari luar sistem. Untuk poin yang ketiga, kita bakal ngebahas tentang properti-properti dalam termodinamika itu sendiri. Nah, yang pertama ada tekanan, yaitu pressure. Yang kedua ada volume, yaitu volume. Yang ketiga temperatur, lambangnya T. Massa, lambangnya M. Viskositas, lambangnya mu. Konduktivitas thermal, lambangnya K. Dan kalor, lambangnya Q. Kita lanjut ke slide berikutnya.
What other related measures? Nah, pertama tuh kita di sini ada proses. Apa sih proses itu? Nah, proses merupakan perubahan dalam suatu sistem dari suatu keadaan ke keadaan lain. Sedangkan path adalah serangkaian keadaan yang dilalui suatu sistem dari satu kesetimbangan ke kesetimbangan lainnya. Nah, jadi bagi yang masih bingung itu, proses itu proses kayak yang ini merupakan proses ya. Yang ini garis-garisnya ini merupakan proses yang dialami. Tapi di dalam proses itu terdapat serangkaian keadaan yang dilalui. Jadi itu perbedaannya antara proses dan path. Nah, kita ke slide selanjutnya. 4, yaitu hukum termodinamika. Di hukum termodinamika terbagi menjadi 3, yaitu hukum termodinamika 0, hukum termodinamika 2, hukum termodinamika 1, dan hukum termodinamika 2. Seperti yang kita udah lihat di sini. Kita ke pembahasan pertama, yaitu hukum termodinamika 0. Hukum termodinamika 0 menyatakan bahwa jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Contoh penerapannya adalah pada termometer. Nah, pada termometer, termometer merupakan alat ukur suhu. Nah, bisa dilihat alat ukur suhu akan menyesuaikan suhu di lingkungannya, di lingkungan sekitarnya. Dan jika didekatkan dengan sistem yang lain, itu akan mengikuti sistem tersebut juga, kayak gitu. Terus kita beralih ke hukum 1 termodinamika yang menyatakan bahwa dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, hukum ini tuh bisa dituliskan dengan rumus delta U sama dengan Q dikurangi dengan WS. Dengan keterangan delta U sama dengan perubahan energi dalam joule, Q sama dengan kalor, satuannya joule, dan WS merupakan usaha dari sistem. Nah, ini juga satuannya adalah joule. Kita beralih ke hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika terdapat 2 lagi, terbagi menjadi 2, yaitu tentang arah aliran kalor, yaitu yang menyatakan kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Dan yang kedua, tentang entropi. Dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversible, yaitu proses yang tidak bisa dibalikan. Dan proses entropi sama dengan 0 untuk proses reversible, yaitu proses yang bisa dibalikan lagi, seperti itu. Nah, tapi apa sih entropi itu, gitu? Nah, entropi merupakan besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Semakin acak benda, akan semakin homogen atau sejenis dan entropinya akan semakin besar. Ada juga yang namanya entalpi. Nah, entalpi itu apa sih? Entalpi merupakan banyaknya energi yang mengalir, baik masuk atau keluar sistem pada kondisi ketekanan yang tetap. Persamaannya, H sama dengan U tambah PV. H adalah entalpi dengan satuan joule, U adalah energi dalam dengan satuan joule, P merupakan tekanan yang satuannya atm, dan V sama dengan volume dengan satuannya liter. Nah, sampai di sini sekian penjelasan singkat saya tentang termodinamika. Terima kasih. Bye bye.